Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, refleksi kita kali ini diawali dengan pembacaan dari Injil Matius bab 7 ayat 12 sampai 14. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya." Tuhan Yesus Kristus, dengan pengajaran-Mu itu, Engkau mengingatkan kepada kami bahwa perjuangan untuk mencapai kemuliaan surgawi akan menjadi bagian dari seluruh perjalanan hidup kami. Doronglah kami untuk senantiasa mencari kebenaran itu, agar jiwa kami selamat dan meraih kemuliaan bersama dengan-Mu. Semoga berkat doa, renungan, dan berbagai upaya rohani lain, kami semakin yakin akan kebenaran firman-Mu dan hidup selaras dengan kehendak-Mu. Engkau ya Tuhan yang berkuasa bersama dengan Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara, kita menyadari bahwa hidup sebagai orang beriman dihadapkan dengan berbagai tantangan yang berusaha menggerus keyakinan kita akan Tuhan yang menyelamatkan. Ada begitu banyak tawaran nilai dunia yang menjadi iklan kehidupan bagi kita sekalian. Nilai-nilai sekular muncul untuk menawarkan seluruh impuls egoisme kita sebagai manusia. Semua kenikmatan ada di sana, tetapi tidak ada tempat bagi Tuhan. Ada begitu banyak nilai-nilai material yang dapat kita gapai, namun itu membunuh suara hati kita yang ingin memberi tempat kepada Tuhan. Bagaimana kita bersikap secara tepat di dalam menghadapi semua ini? Marilah kita ingat kembali kata-kata Yesus yang telah memberi kita teladan apa artinya berjuang untuk mencapai kemuliaan. Dalam satu pengajarannya, Yesus mengingatkan para murid bahwa jika mereka menganiaya Aku yang adalah Guru dan Tuhan, mereka juga akan menganiaya dirimu. Semua murid Kristus mengalami nasib sebagai orang teraniaya. Namun janji Kristus memberi peneguhan, sebab Kristus berkata, "Barang siapa yang setia memikul salibnya, ia layak menjadi muridku." Semua orang yang setia pada Kristus dalam setiap tantangan dan penganiayaan akan dianggap sebagai pribadi yang layak untuk masuk kemuliaan. Bahwa siapa yang bersaksi tentang Kristus di dunia akan dibela oleh Kristus di hadapan Bapa. Sebaliknya, yang mengingkari Kristus di dunia akan juga diingkari oleh Kristus di hadapan Bapa. Dengan demikian, sebagai orang beriman, kita tidak bisa membebaskan diri dari kewajiban memikul salib ini. Salib tantangan dari dunia yang merasa dirongrong hak-haknya oleh nilai-nilai iman dan moral yang kita ajarkan akan selalu mendatangi hidup kita. Seberapa besar kita bersiap menyambut tantangan itu akan menentukan bagaimana kita berjalan melewati siara hidup ini tanpa harus kehilangan iman, bahkan tetap teguh mengatasinya hingga akhirnya bersatu dengan Kristus dalam kerajaan kemuliaan. Kristus berkata bahwa jalan untuk mencapai kemuliaan itu sempit. Pintu itu begitu sempit dan semua orang ingin melewatinya, maka tidak heran kalau orang berdesak-desakan di sana.
Sebaliknya, pintu lain yang membawa kehancuran justru terbuka lebar dan lapanglah jalannya, sehingga orang-orang tidak sadar ketika dia dibuai oleh kenikmatan-kenikmatan yang palsu tetapi sesungguhnya menghancurkan jiwa. Di sini peranan kita sebagai orang beriman dituntut untuk menunjukkan kepada dunia bahwa perjuangan melewati pintu yang sempit itu akan memberikan hasil-hasil yang membawa sukacita abadi. Indikator sukacita abadi harus kita tampilkan dalam kualitas hidup rohania yang bisa dilihat oleh sesama kita. Ketika kita menunjukkan contoh-contoh tersebut, kita tidak sedang memamerkan diri, tetapi memberi kesaksian tentang iman yang menyelamatkan, yang membawa kita kepada kesempurnaan hidup dalam nama Kristus. Saudara, perjuangan kita di dalam adorasi abadi sesungguhnya merupakan perjuangan melewati pintu yang sempit tersebut. Tidak banyak orang yang rela berkorban untuk duduk di depan sakramen Maha Kudus, berdoa dalam keheningan, dan mengingat mereka semua yang tidak sempat berdoa bagi dirinya sendiri. Kita berusaha membuat gerakan ini menjadi besar dan terkenal, tetapi selalu kita sampai pada kesimpulan bahwa hanya segelintir orang dengan komitmen yang tinggi yang bisa bertahan untuk memelihara gerakan ini. Jika kita memandangnya sebagai pintu yang sempit, maka hendaklah kita tidak berputus asa dan kecil hati ketika memandang gerakan ini seperti berjalan di tempat. Namun sesungguhnya, benih kecil yang kita taburkan ini tetap akan berbuah besar dan membawa sukacita bagi banyak orang ketika kita tetap konsisten untuk menjalankannya. Maka saudara-saudara, jadikanlah adorasi Anda sebagai sebuah pintu sempit yang memurnikan diri Anda sendiri dan memberi teladan bagi sesama apa artinya berjuang untuk meraih kemuliaan melalui jalan salib. Semoga berkat teladan hidupmu, banyak orang tetap tergerak untuk mencari kebenaran sejati di dalam diri Kristus yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus Kristus, tuntunlah kami untuk melewati tempat yang sempit ini, dan cegahlah kami ketika kami hampir terperangkap oleh pintu menuju kehancuran. Semoga berkat inspirasi yang mengalir dari hati-Mu yang agung, kami tetap sanggup untuk menemukan kebenaran itu dan dengan sukacita memikul salib kami untuk meraih mahkota surgawi dalam kemuliaan bersama Bapa. Jadikanlah hidup kami pujian bagi keagungan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin.